Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Jeritan Lembah Keramat. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jeritan Lembah Keramat. Enam utas tali tergantung di ranting-ranting pepohonan di pedalaman hutan. Terikat di setiap ujung tali itu, tubuh-tubuh wanita yang tidak lagi bernyawa tanpa kepala yang menempel pada tubuhnya. Tak jauh dari tempat itu, berdiri dua orang manusia bersama dengan keenam kepala yang sudah dikumpulkan dalam sebuah wadah besar. Bau kemenyan dan berbagai macam kembang merebak ke seluruh penjuru hutan. Hanya cahaya dari beberapa batang lilin yang menerangi kegelapan di dalam hutan ini. Kowe pancen orang duwe ati, Mas. Apa salahe dheweke nganti kowe nglakoni iki? Ucap seorang wanita yang terikat di salah satu pohon di hutan itu. Ora ono dalan liyane. Mung iki carane supaya kabeh iso slamet. Dosa iki ben dadi tanggunganku. Jawab pria itu. Wanita itu hanya menangis, tidak mampu menahan kesedihan atas apa yang dilakukan suaminya itu. Setelah membacakan beberapa mantra, pria itu menghampiri istrinya yang terikat di pohon. Sehelai pisau menggores dahi wanita itu hingga darah menetes melalui garis wajahnya. Pria itu menampungnya di setiap tetes darah itu pada sebuah mangkok yang terbuat dari batok kelapa. Dia mencampurkan darah itu dengan darahnya yang menyiramkan pada keenam kepala manusia yang berada di hadapannya. Hawa dingin semakin merasuk, rambut dari keenam kepala itu seolah bergerak tertiup oleh angin. Dari dalam kegelapan muncul sesosok bayang-bayang wanita cantik berpakaian seperti abdi keraton, bersama seekor ular yang melingkar di tubuhnya. Tumbalmu kuterima, ucap wanita itu yang segera menghilang meninggalkan seekor ular yang menghampiri pria itu. Seolah terhipnotis oleh kekuatan makhluk itu, pria itu tidak dapat menggerakkan sedikit pun bagian tubuhnya. Namun sosok ular yang sebelumnya melingkar di makhluk wanita tadi terus mendekat, menaiki tubuh pria itu dan masuk ke tubuhnya melalui mulutnya. Mata pria itu terlihat membelalak, seolah tidak dapat menahan apa yang ia rasakan. Ular itu terus merayap masuk ke dalam mulutnya hingga membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Ketika seluruh tubuh ular itu masuk ke dalam tubuh pria itu, keadaan hutan itu kembali seperti semula. Kepala keenam wanita yang ditumbalkan itu menghilang bersamaan dengan kekuatan yang merasuk ke tubuh pria itu. Tangis tanpa henti terdengar dari istrinya yang masih terikat di batang pohon. Ia terus meratapi keberadaan suaminya yang berubah menjadi manusia dengan sisik ular di seluruh tubuhnya. Namun itu tidak lama. Kekuatan yang ia miliki mampu merubah tubuhnya kembali menjadi manusia, bahkan dengan paras yang lebih mudah. WSD, sekarang dukun-dukun biadab itu tidak lagi bisa menyakiti keluarga kita. Jeritan pertama, mereka ada di sini. Rumi, cepetan. Mas udah mau terlambat ini. Teriakku pada adikku Rumi yang sudah hampir setengah tahun tinggal bersamaku di ibu kota dalam sebuah rumah kontrakan yang aku sewa. Iya, Mas, sebentar. Sudah siap nih. Rumi bergegas menuruni tangga dengan membawa tas dan buku kuliahnya yang hampir saja terjatuh.
Setelah kepergian kedua orang tua kami, aku memutuskan untuk mengajak Rumi meninggalkan desa dan membiayainya untuk kuliah di salah satu universitas yang tidak jauh dari tempatku bekerja. Harapanku setidaknya nantinya Rumi bisa semakin mandiri dan semakin tangguh walau menanggung beban masa lalu yang kami rasakan. Seperti biasa, aku menurunkan Rumi tepat di depan kampusnya dan segera berangkat menuju kantor tempatku bekerja. Terlambat lagi? Tanya teman kantorku Nia yang melihatku buru-buru menempelkan jariku pada mesin absen. Iya nih, kesiangan bangunnya. Akhir-akhir ini sering kebangun jam 2 pagi, terus susah tidur lagi. Ceritaku pada Nia yang mejanya bersebelahan dengan meja kerjaku. Kalau keseringan, tandanya harus periksa ke dokter tuh. Nggak sedikit loh yang mati gara-gara insomnia. Wah, amit-amit. Gak lah, paling seminggu sembuh kok. Tapi bener kata lu, kalau tambah parah, kayaknya gue harus periksa ke dokter deh. Nia, salah seorang teman kantorku, memang sering menjadi tempatku curhat. Bukan hanya karena meja kami bersebelahan, tapi juga karena kami sudah saling kenal semenjak awal training bekerja di kantor ini beberapa tahun yang lalu. Akhir-akhir ini aku memang sulit untuk berkonsentrasi saat kerja. Sepertinya ini semua karena mimpi-mimpi aneh yang aku alami setiap malam. Salah satu mimpi itu menunjukkan sebuah tempat pemandian di tengah hutan yang dikelilingi puluhan ular. Mimpi itulah yang membuat aku hampir setiap malam terbangun dan sulit untuk tertidur lagi. Jarum pada jam menunjukkan tepat pukul 12 siang. Hampir semua karyawan meninggalkan mejanya untuk istirahat makan siang. Namun sepertinya aku harus menunda istirahatku untuk menyelesaikan pekerjaanku yang tertunda. Dimas, kamu nggak istirahat? Nia bertanya, yang bersiap meninggalkan mejanya. Nanti aja lah, gampang. Masih ada kerjaan nih, harus cepat kelar soalnya, biar gua nggak lembur. Oh ya udah, gua mau makan soto. Mau nitip nggak? Lu memang temen yang paling pengertian. Boleh, ntar gua ganti. Iya, jangan capek-capek lu. Ucapnya yang segera meninggalkanku sendiri di ruang kantor. Aku kembali mengalihkan fokusku ke komputer yang berada di mejaku. Masih ada beberapa data yang harus aku setorkan kepada bos sebelum digunakan untuk presentasi besok. Saat ini ruangan terasa begitu sepi. Hanya suara ketikan dari komputerku saja yang terdengar. Entah ini terlalu sepi atau memang seperti ini suasana kantor saat istirahat. Di tengah kesibukanku, aku perlahan mendengar suara-suara yang dari tadi tidak terdengar. Seperti suara kursi yang bergeser. Merasa sedikit aneh, aku segera menoleh ke belakang dan di sana terlihat kursi kosong di ujung ruangan bergeser perlahan. Pikirku, mungkin itu hanya kebetulan. Kontur tanah di ruangan ini sedikit miring, hingga aku tidak menghiraukannya. Aku meneruskan pekerjaanku tanpa memperdulikan kejadian itu. Namun, suara gerakan roda kursi itu sesekali masih terdengar. Kali ini semakin mendekat, dan ketika aku menoleh, kursi itu sudah berada di belakang, menghadap ke arahku. Dengan segera aku berdiri dan melihat sekitar kantor. Woi, siapa yang iseng? Aku berteriak, terdengar ke seluruh ruangan. Namun tidak ada suara siapapun yang menjawab panggilanku. Segera aku meninggalkan mejaku dan mengecek ke belakang. Namun sekali lagi, tidak ada siapapun di sana. Hingga akhirnya aku memutuskan mengembalikan kursi itu dan kembali bekerja. Nia kembali sebelum jam istirahat berakhir dengan membawakan pesananku. Aku memutuskan untuk menghabiskan nasi soto yang dibawa oleh Nia dan baru kemudian melanjutkan menyelesaikan pekerjaanku lagi. Matahari mulai tenggelam. Aku menunggu Rumi di kantin kampus tempat aku menjemputnya. Namun tidak seperti biasa. Kali ini Rumi sudah terlambat hampir 1 jam. Aku mencoba menelponnya, tapi hampir tidak ada jawaban sama sekali. Hari pun semakin malam, kampus Rumi sudah semakin sepi dengan mahasiswa yang sudah mulai pulang. Hanya ada sedikit mahasiswa yang masih memiliki keperluan yang masih ada di kampus ini.
Aku merasa cemas, hingga akhirnya memutuskan mencari Rumi di kelasnya. Aku cukup mengenal kampus ini, karena di sini juga dulu aku menuntut ilmu, hingga akhirnya berhasil menyematkan gelar di ujung namaku. Ruangan demi ruangan aku lewati, namun keberadaan Rumi hampir tidak aku temukan. Beberapa kali aku mencoba untuk menelpon, namun sama sekali tidak ada jawaban. Tanpa putus asa, aku terus mencari dan bertanya kepada security penjaga kampus, namun tetap saja nihil. Sampai suatu ketika, aku melihat sosok seorang perempuan berjalan menuju lantai paling atas. Itu Rumi. Dari jauh terlihat Rumi berjalan perlahan dengan tatapan kosong menaiki tangga satu persatu seorang diri. Berkali-kali aku mencoba berteriak memanggilnya, namun tidak ada reaksi sama sekali. Rumi! Woi! Ngapain ke atas, woi? Aku berteriak, namun Rumi tetap berjalan dengan perlahan hingga tiba di lantai teratas dan melihat ke bawah melalui pembatas. Sudah jelas ada yang aneh dengan Rumi. Dia menaikkan kakinya ke atas pagar pembatas dan berdiri dengan tatapan kosong dari ketinggian 5 lantai, yang saat ini bisa dengan mudah menjatuhkannya. Rumi, ngapain kamu? Jangan gila, hei! Aku berteriak yang ingin segera berlari ke atas, namun sudah pasti tidak akan sempat. Dan benar, Rumi dengan wajah pucat menjatuhkan diri dari tempat itu. Rumi! Aku berteriak yang tidak mengerti dengan kejadian ini. Mas Dimas kenapa? Mendadak, seseorang menepuk punggungku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata itu Rumi. Ia terlihat baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Rumi, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Rumi telat tadi dipanggil ke ruang dosen, dijelasin revisi tugas, jadi nggak bisa buka HP. Lalu makhluk berwujud seperti Rumi yang jatuh dari lantai atas itu apa? Dan lagi, tidak ada tanda-tanda seseorang jatuh dari lantai atas sama sekali. Mungkin benar apa kata Nia. Aku harus mulai memeriksakan diri ke dokter. Udah nggak apa-apa. Kamu udah makan? Tadi sore udah, Mas. Nanti makan di rumah aja ya. Aku memastikan sekali lagi kondisi Rumi. Kupastikan tidak ada bekas luka seperti makhluk menyerupai Rumi tadi yang jatuh dari lantai atas. Satu hal lagi yang terlihat mencurigakan. Sedari tadi aku melihat sesosok perempuan yang berdiri memperhatikanku dari salah satu sudut lorong kampus seorang diri. Aku mencoba tidak memperhatikannya dan segera bergegas kembali ke rumah. Brak! Suara yang sangat keras membangunkan tidurku. Aku menoleh pada jam dinding dan memastikan saat itu masih jam 2 pagi. Dengan segera aku keluar kamar memastikan asal suara itu. Angin-angin berhembus masuk ke dalam rumah, sepertinya berasal dari pintu rumah yang terbuka. Aku mencoba mengeceknya dan terlihat Rumi sedang terdiam terpaku, melihat ke arah luar pintu dengan wajahnya yang pucat. Rumi, kamu ngapain? Tanyaku yang sekali lagi dibuat bingung oleh kejadian beruntun ini. Aku mencoba menghampirinya dan menyentuh bahunya. Ngapain buka pintu malam-malam begini? Mas tutup ya? Rumi menoleh padaku dengan perlahan. Di wajahnya yang pucat, terlihat air mata menetes membentuk garisan yang membelah pipinya. Ibu, itu ibu, Mas. Ucap Rumi dengan tingkahnya yang aneh. Aku segera mengecek keluar, namun tidak menemukan apa yang ditunjukkan oleh Rumi. Gak ada apa-apa, Rumi. Ibu udah gak ada. Udah jangan sedih lagi. Itu, Mas. Itu ibu, Mas. Ibu kasihan. Ucapnya sekali lagi dengan menunjukkan ke arah luar rumah. Aku mencoba lagi keluar dan memastikan tidak ada siapapun di sana. Segera aku menutup pintu dan bersiap mengantar Rumi ke kamarnya lagi. Namun aneh, setelah pintu tertutup, aku menoleh ke belakang.
Romi sudah tidak ada di tempatnya. Brak! Suara yang keras membangunkan tidurku. Aku menoleh pada jam dinding dan memastikan saat ini masih jam 2 pagi. Tunggu, apa maksudnya ini? Bukannya tadi aku di luar kamar bersama Romi. Apakah kejadian tadi hanya mimpi? Dengan segera aku keluar kamar memastikan hal itu sekali lagi, sekaligus mencari tahu asal suara itu. Beda dengan di mimpiku tadi. Kali ini pintu rumah tidak terbuka. Namun suara yang keras itu terdengar sekali lagi. Brak! Kali ini suara itu berasal dari kamar Romi. Aku segera berlari ke atas dan mengecek keadaan adikku satu-satunya itu. Romi, kamu kenapa? Aku bertanya sambil mengetuk pintu kamarnya. Namun bukan jawaban yang aku terima, melainkan suara keras yang membentur pintu kamar Romi. Tanpa menunggu lama, segera kubuka pintu kamarnya. Dan semua yang aku lihat di ruangan itu sama sekali tidak dapat aku percaya. Romi tertidur lelap di kasurnya dengan seekor ular besar menindih tubuhnya. Ular itu setengah berdiri meliuk-liuk, seolah melakukan tarian di atas tubuh Romi. Tak cukup sampai di situ, di ujung-ujung kamar gelap itu terlihat berbagai macam sosok mengerikan, seolah menikmati pertunjukan yang disajikan oleh ular itu. Dari atas lemari Romi terlihat nenek-nenek tua yang duduk dengan menggantungkan kakinya. Di langit-langit merayap makhluk hitam bermata merah dengan lidah yang menjulur ke bawah. Dan yang paling mengerikan adalah makhluk hitam besar berbulu di sudut ruangan. Kemungkinan makhluk inilah yang menyebabkan suara besar tadi. Aku mencoba mencubit tubuhku berharap ini adalah sebuah mimpi seperti kejadian tadi. Namun sayangnya, rasa sakit tetap aku rasakan, yang berarti ini semua makhluk di hadapanku ini adalah nyata. Romi, bangun Romi, bangun! Aku berteriak, namun Romi sama sekali tidak bergeming. Nyaliku juga terlalu lemah untuk menatap makhluk mengerikan sebanyak ini. Namun Romi harus diselamatkan. Aku mengingat pesan Pak Le, seseorang yang membantuku menguburkan jasad keluargaku dengan layak di desa. Ia sempat mengajarkan beberapa doa dan mantra untuk menghadapi kejadian seperti ini. Sepertinya ia sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Dengan tubuh yang lemas, aku memaksakan untuk berdiri dan membacakan doa-doa yang cukup panjang. Mendengar suaraku, ular yang sedari tadi menari di tubuh Romi bergerak dengan gerakan yang aneh, seolah terganggu dengan doaku. Tak lama, ular itu memilih untuk meninggalkan tubuh Romi dan menghilang di tengah kegelapan. Mendadak, Romi terbangun dengan wajah yang terlihat aneh. Mas Dimas, ini apaan Mas? Tanya Romi yang ketakutan setelah melihat sosok-sosok di kamarnya. Aku melawan rasa takutku dan segera berlari menghampiri Romi untuk membawanya keluar dari kamar. Namun suara gebrakan kembali terdengar dari makhluk hitam besar di sudut ruangan itu. Sepertinya makhluk-makhluk ini marah karena tontonan mereka sudah terhenti. Ayo Romi, kita keluar! Aku sambil membantu Romi untuk berjalan. Sialnya, makhluk-makhluk di kamar bereaksi dan mulai mengejar kami. Dengan memaksakan diri, kami berlari turun ke bawah menjauh dari makhluk-makhluk itu. Sialnya, makhluk-makhluk itu terus mengejar, bahkan ketika kami sudah meninggalkan kamar Romi. Rumah ini sudah tidak aman lagi, Romi. Ayo kita keluar. Ucapku yang segera disetujui oleh Romi dengan sebuah anggukan. Kami tidak memperdulikan apapun dan segera membuka pintu rumah. Sayangnya, di luar rumah tidak lebih baik dari di dalam. Ternyata, yang menyaksikan di luar itu tadi tidak hanya makhluk di kamar Romi, melainkan juga berbagai macam sosok makhluk di luar yang sudah mengepung rumah kami. Makhluk berbentuk pocong sudah menunggu di sepanjang jalan. Kuntilanak yang selama ini menjadi desas-desus warga adalah dengan setia menunggu di salah satu pohon di depan rumahku. Apa-apaan ini Mas? Kenapa bisa jadi begini?
Tanya Rumi sambil menangis. Aku berusaha menguatkan diri, menenangkan Rumi sambil membaca doa-doa tadi. Namun itu hanya mampu untuk mengganggu mereka dan tidak mengubah niat mereka untuk pergi. Kita harus bagaimana, Mas? Kami semakin bingung. Makhluk dari dalam rumah sudah mulai mendekati kami. Samar-samar terlihat cahaya api mendekat menuju rumah kami. Cahaya api itu dijauhi oleh makhluk-makhluk yang mengepung rumah kami. Kesini, kesini, ucap seorang perempuan yang wajahnya tidak asing. Dia adalah perempuan yang sedari tadi memerhatikanku dari lorong kelas di tempat kuliah Rumi. Terlihat tidak ada makhluk halus yang mendekati dari cahaya api yang ia nyalakan. Namun itu belum cukup untuk menghilangkan rasa curigaku pada wanita itu. Udah, Mas, kesana saja. Kita nggak punya pilihan. Tangan Rumi menunjuk ke wanita itu dan memang, sepertinya itu memang pilihan terbaik saat ini. Kami berlari menuju arah cahaya itu dan benar saja tidak ada satupun makhluk yang berani mendekat ke arah kami. Udah, nggak apa-apa. Seharusnya mereka nggak akan mendekat. Kalian istirahat di kontrakanku dulu aja sampai mereka semua pergi. Lanjut wanita itu. Aku memperhatikan perempuan itu benar-benar dan memang tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Kamu siapa? Gimana kamu bisa ada di sini tengah malam buta begini? Dia satu kampus sama Rumi, Mas. Memang katanya rumahnya dekat sini. Ucap Rumi yang segera memperkenalkan temannya itu. Tadi di kampus saya melihat ada yang aneh sama masnya. Makanya tadi saya perhatiin terus. Dan saat saya tidur tadi, ada kejadian aneh. Makhluk halus penunggu di daerah sini yang selama ini tidak pernah mengganggu, tiba-tiba bermunculan di satu tempat. Makanya tadi saya cek. Penjelasan perempuan itu cukup masuk akal. Ini artinya, kemungkinan perempuan ini juga sudah sering berurusan dengan makhluk-makhluk halus. Akhirnya kami segera melanjutkan perjalanan menuju rumah kontrakannya untuk menunggu hingga makhluk-makhluk itu meninggalkan rumah kami sesuai ceritanya tadi. Aku mencoba memperhatikan sumber cahaya itu. Rupanya cahaya itu berasal dari api yang menyala dari sebuah korek api tua dengan ukiran kuno di seluruh bagiannya. Maaf ya, saya pindah dari desa kecil di selatan. Jadi agak kurang bisa bergaul. Ucap perempuan itu kepada Rumi. Jangan gitu. Aku juga baru pindah dari desa. Lagian aku juga tahu kamu kok. Nama kamu Ismi kan? Perempuan itu mengangguk dengan sedikit senyuman. Mungkin ia juga merasa senang karena Rumi ternyata juga mengetahui namanya. Gerbang Lembah Keramat. Cukup panjang perjalananku hingga bisa mencapai tempat ini. Sebuah tempat yang ditunjukkan oleh penglihatanku saat berada di Kampung Serawen. Aku melewati sebuah desa tua yang cukup besar dan didominasi dengan rumah-rumah kayu yang sebenarnya sudah cukup bagus. Sepertinya warga di sini masih menjaga tradisi dan budaya di tempatnya. Namun entah mengapa aku merasa ada yang tidak nyaman di desa ini. Permisi, Mas. Ucapku pada beberapa pemuda yang sedang asik nongkrong di sebuah warung yang akan menjadi tempatku akan melepas lelah. Monggo, Pak. Monggo. Ucap salah seorang pemuda itu dengan ramah. Aku mengambil tempat duduk tidak jauh dari mereka dan memesan segelas kopi hitam serta beberapa gorengan sebelum meneruskan perjalananku. Bapak bukan orang sini ya? Enci, Mas. Mau mampir lewat. Nami kulo Bimo. Oh, pantas saja. Saya belum pernah melihat bapaknya loh. Balas pemuda itu lagi. Segelas kopi disuguhkan kepadaku. Beberapa pisang goreng hangat disajikan, membuatku tidak sabar untuk segera melahapnya. Perbincangan-perbincangan ringan terjadi di antara kami, hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan warga tidak jauh dari tempat kami berada. Pak, kue kenapa, Pak? Wes, Pak, wes. Terdengar suara seorang ibu berteriak mencoba menghentikan suaminya, yang bertingkah tidak wajar saat keluar dari rumahnya. Kami segera berlari keluar, mencari tahu apa yang sedang terjadi.
Seorang laki-laki tersungkur di tanah dengan mata yang melotot, namun terus berusaha melatah di tanah seolah mencari sesuatu. Warga yang melihat hal itu segera berkumpul dan mencoba menolong laki-laki yang bertingkah aneh itu. Namun sepertinya tidak ada gunanya. Laki-laki itu malah terlihat melotot marah seperti dirasuki oleh sesuatu. Aku segera bergegas menghampirinya untuk mencoba menolongnya. Sebuah doa aku ucapkan kepada sebotol air dan aku minumkan kepada orang itu. Panas! Panas! Laki-laki itu berteriak tepat setelah meminum air pemberian dariku, dan tak lama setelahnya ia kembali tenang. Sayangnya, masalah tidak berhenti sampai di situ. Kali ini salah seorang warga yang sedang melihat kejadian ini terjatuh dan berlalu sama persis seperti pria tadi. Aku menggelengkan kepala dan beralih menghampiri orang itu. Namun sebelum sampai ke sana, terlihat seseorang pria tua yang terlihat cukup berwibawa menghampiri orang itu terlebih dahulu. Udah Pak, nggak apa-apa. Itu Mbah Jiwo. Beliau yang biasa bantuin warga yang terkena masalah seperti ini, Pak. Ucap salah seorang pemuda yang berada di warung tadi. Aku mengamati apa yang ia lakukan. Orang yang dipanggil Mbah Jiwo ini menempelkan sebuah batu berwarna hitam pada dahi warga yang kesurupan itu dan membacakan beberapa mantra. Di penglihatanku, makhluk berwujud ular dipaksa keluar dari tubuh warga itu dan menghilang masuk ke sebuah batu yang ditempelkan oleh Mbah Jiwo itu ke dahi warganya. Tak lama kemudian, warga yang kesurupan tadi segera sadar seolah tidak terjadi apa-apa. Aku cukup takjub melihat apa yang orang itu lakukan dan segera menghampirinya. Mungkin saja ia mengetahui tentang apa yang menjadi tujuanku ke sini. Wah, Bapak bukan warga sini kan? Terima kasih banyak sudah membantu tadi. Ucap Mbah Jiwo yang lebih dahulu menyambut kehadiranku. Nje Pak, saya cuma kebetulan numpang lewat. Nama saya Bimo. Melihat ilmu Bapak, kalau diizinkan, saya ingin bertanya beberapa hal terkait tujuan perjalanan saya, Pak. Tanyaku pada Mbah Jiwo. Oh, iya Pak. Nama saya Jiwo. Tapi kita bicara di rumah saya saja. Ya, karena sekarang sudah mau maghrib. Ayo, kita bicara di rumah saja. Ajak Mbah Jiwo yang ternyata tidak kalah ramah dengan warga-warga tadi. Aku segera membayar jajananku di warung dan mengikuti beliau menuju rumahnya di ujung desa. Terlihat di sana sebuah rumah kayu yang megah dengan ukiran-ukiran ornamen yang cukup indah di tengah halaman yang cukup besar. Sayangnya, di balik kemegahan itu terdapat hal yang mengerikan di sana. Berbagai macam makhluk halus berkumpul di halaman rumah Mbah Jiwo, mulai dari hewan-hewan gaib hingga makhluk berwujud raksasa. Namun yang paling menarik perhatianku adalah sosok makhluk besar berkepala kerbau yang sedari tadi memandangiku. Sudah, gak apa-apa Pak Bimo. Nanti saya ceritakan di dalam siapa makhluk-makhluk itu. Ucap Mbah Jiwo yang segera membukakan pintu untukku. Ruang tamu Mbah Jiwo cukup besar. Beberapa benda yang aku duga adalah pusaka banyak menggantung di dinding ruangannya. Mirip seperti ruangan praktek dukun, namun ini lebih terasa nyaman dan tidak begitu mengerikan seperti di luar. Maaf Mbah Jiwo, malah jadi ngerepotin. Ucapku pada Mbah Jiwo yang menghantarkan segelas teh hangat dan beberapa cemilan kepadaku. Pak Bimo mau ke lembah keramat di ujung desa itu ya? Iya Pak, ada yang harus saya cari tahu di sana. Syukurlah, sudah saya duga kalau Bapak orang baik. Kebanyakan orang luar yang datang ke sana selalu bertujuan mencari ilmu atau pesugihan. Cerita Mbah Jiwo. Aku mulai mengerti arah pembicaraan ini sebelum Mbah Jiwo salah paham.
Aku menceritakan semua kejadian di desa Serawen yang akhirnya menuntunku menuju tempat ini. Aku menceritakan padanya mengenai desa Serawen yang seluruh warganya mati mengenaskan oleh santet yang dikirimkan oleh orang sakti bernama Topo Ulo. Cerita mengenai Dimas dan Rumi yang selamat dari kejadian itu pun aku ceritakan. Sayangnya, walaupun selamat, keberadaan Rumi sepertinya masih diincar oleh sosok lain yang lebih berbahaya. Seolah ada sesuatu pada Rumi yang membuatnya menjadi incaran. Dimas pun mendapat petunjuk dari mimpinya mengenai sebuah tempat pemandian yang menurut mimpinya itu berada di tempat ini. Betul Pak Bimo, di tempat ini memang ada pemandian keramat. Tapi untuk ke sana sepertinya bukan perkara yang mudah. Makhluk yang kamu lihat di halaman rumah ini sebelumnya adalah penunggu asli lembah itu. Namun sudah beberapa tahun ini ada kejadian yang membuat mereka mengamuk dan mengganggu warga desa. Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud Mbah Jiwo. Namun sebelum berpikir terlalu jauh, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Mbah Jiwo, tolong Mbah, tolong. Teriak warga yang segera menghampiri kami. Mbah Jiwo segera meninggalkanku dan menghampiri warga yang berbondong-bondong datang dan menanyakan tujuan mereka. Itu Mbah, makhluk itu muncul lagi, ucap salah satu warga. Tanpa bertanya lebih jauh, Mbah Jiwo masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa benda. Pak Bimo, tunggu di sini saja ya. Saya tinggal sebentar. Aku yang penasaran dengan apa yang terjadi, segera berdiri dan tidak menghiraukan ucapan Pak Jiwo. Ndak Pak, saya ikut, bantahku yang segera mengikutinya. Warga menunjuk ke sebuah kandang ternak yang berbatasan dengan pepohonan menuju perbatasan lembah. Terlihat di sana warga dengan membawa obor mencoba menghalau sesosok makhluk yang mencoba masuk ke desa. Terlihat di sana makhluk dengan tinggi 2 kali tubuh manusia biasa, dengan rambut panjang menutupi kulit tubuhnya yang penuh borok. Dengan sebuah ayunan tangan, makhluk itu berhasil melukai salah satu warga hingga tersungkur. Ceceran darah terlihat dari bekas luka itu. Seolah tidak mau melewatkan kesempatan, setan itu melompat menuju orang yang terluka itu, memamerkan giginya yang tajam seolah bersiap memakannya. Beruntung, Mbah Jiwo segera sampai di tempat pemuda yang terluka itu, mengambil sebuah cambuk dan menyabetkannya ke arah makhluk itu. Terlihat kilatan cahaya hitam dari cambuk Mbah Jiwo yang membuat makhluk itu kesakitan. Aku segera menghampiri warga desa yang terluka, membacakan beberapa mantra penyembuh untuk menutup lukanya. Setan itu masih bersikeras mencoba masuk ke desa, menyerang membabi buta, hingga membuat Mbah Jiwo kerepotan. Semakin banyak warga yang terluka akibat serangan setan itu yang membabi buta, hingga aku memutuskan untuk ikut turut campur dalam pertarungan ini. Sebuah mantra kubacakan hingga sebuah kobaran api kecil berwarna putih muncul di hadapanku. Dengan beberapa kali putaran, tangan aku berhasil mengendalikan api itu dan semakin membuat bertambah besar. Mbah Jiwo! Aku berteriak memberi isyarat. Mbah Jiwo menoleh ke arahku dan melihat kobaran api yang melayang di tanganku. Ia segera mengerti dan mundur dari pertarungan. Aku menghentikan posisinya dan menerjang makhluk itu. Dengan cepat, api yang aku buat berhasil menyentuhnya hingga semakin membesar membakar tubuhnya. Ilmu yang luar biasa, ucap Mbah Jiwo. Sepertinya ia belum pernah melihat ilmu geni baraloka seperti yang aku miliki. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Setelah makhluk itu terbakar, muncul sosok menyerupai manusia dari setan yang terbakar oleh kobaran api itu. Cakarnya menghilang, tubuhnya menciut hingga berukuran normal seperti manusia biasa. Mbah Jiwo, ini maksudnya apa? Tanyaku pada Mbah Jiwo yang mungkin saja mengerti.
Ia tidak menjawab dan segera menghampiri orang itu. Itu kan orang yang datang ke desa ini beberapa bulan lalu. Ucap salah seorang pemuda yang mengenali wajah orang itu. Maksud kamu apa, Mas? Coba jelaskan. Perintah Mbah Jiwo kepada pemuda itu. Pemuda itu mendekat dan memperhatikan tubuh manusia yang tergeletak itu. Iya, benar. Ini pemuda yang dulu pernah melewati tempat ini untuk mencari ilmu di Lembah Keramat. Aku dan Mbah Jiwo saling menatap seolah mengambil sebuah kesimpulan. Warga berinisiatif menolong orang itu dan berencana menanyakan apa yang terjadi, sehingga dia bisa berubah menjadi setan dan mengamuk di desa. Sebelum sempat membereskan yang terjadi di tempat ini, sayup-sayup terdengar suara dari arah lembah itu. Tolong! Sakit! Tolong! Suara rintihan berbagai makhluk terdengar seperti jeritan yang meminta pertolongan. Namun sama sekali tidak ditemukan wujud dari suara itu. Semakin kencang angin berhembus, semakin jelas suara terdengar dari lembah itu, seperti suara banyak orang yang kesakitan. Bah, suara ini lagi! Ucap seorang pemuda yang menghampiri Mbah Jiwo. Mbah Jiwo mengangguk mengerti maksudnya. Sudah, sekarang kalian semua kembali ke rumah. Tolong urus orang ini hingga benar-benar pulih. Suara itu semakin terdengar dari arah lembah. Aku yang tidak tahan dengan suara rintihan itu segera berlari menuju lembah mencari tahu apa yang terjadi. Aku harus memastikan sendiri apa yang ada di lembah itu. Mbah Jiwo yang melihatku berlari merasa khawatir dan segera menyusul. Semakin mendekati lembah, suara jeritan itu terdengar semakin jelas dari seluruh penjuru hutan yang aku lewati. Namun tidak ada satu sosok pun sumber dari suara itu. Aku terus berlari sampai akhirnya terhenti di perbatasan hutan yang tertutup oleh kabut. Saat menyentuh kabut itu, sebuah penglihatan masuk ke dalam pikiranku. Mayat yang tergantung, 6 buah kepala ditumbalkan, perang santet antar dukun, hingga banjir getih dari kematian warga-warga desa lembah ini. Semua masih samar dan tidak begitu jelas, seolah pernah ada sebuah desa di lembah ini yang mengalami bencana. Sialnya, saat aku membuka mata, hal yang aku takutkan terjadi. Dari dalam kabut muncul berbagai sosok makhluk berbentuk pocong dan mayat hidup yang menangis rintih meminta pertolongan. Aku mencoba menggunakan ilmu geni baraloka pada salah seorang dari makhluk itu. Seekor ular yang melilit makhluk itu mampu menahan seranganku. Saat ini di tengah hutan yang gelap, puluhan makhluk merintih kesakitan meminta pertolongan kepadaku. Rintihan mereka membuat aku tidak mampu memutuskan apa yang harus aku lakukan, sampai sebuah suara cambuk terdengar dari belakangku. Ter! Pak Bimo, hati-hati! Teriak Mbah Jiwo yang berhasil menyusulku. Di ujung sambuknya terlihat seekor ular yang telah terbelah. Sepertinya ular itu mencoba menyerangku yang sedang kebingungan. Tak cukup sampai di situ. Dari kedalaman kabut perlahan muncul seorang wanita cantik berpakaian keraton, namun dengan sekumpulan ular yang melilit di tubuhnya. Cantik, cantik sekali. Namun semuanya terlihat begitu mengerikan. Bawa anak itu ke sini. Perjanjian tumbal harus diselesaikan, ucap wanita itu. Entah, aku segera mengerti apa yang ia maksud. Ia menginginkan Rumi. Ada yang istimewa dari anak itu, hingga makhluk sekuat ini mengincarnya. Tidak ada satupun alasan untuk menyerahkan kepada iblis sepertimu. Makhluk itu tetap tersenyum dengan anggun. Anak itu sudah menjadi hakku. Bahkan sebelum ia dilahirkan, bencana besar akan menimpa orang-orang terdekatnya hingga ia kembali ke sini. Dan kamu akan tetap di sini sampai ia datang. Hawa dingin mulai menusuk tubuhku. Angin berhembus dengan begitu kencang. Pak Bimo, lari! Lari, Pak Bimo!
Teriak Mbah Jiwo yang mulai merasakan keanehan. Terlambat, dari atas pohon berjatuhan berbagai jenis ular di kegelapan hutan. Muncul ular-ular besar mengelilingi tempatku berada saat ini. Mbah Jiwo menggunakan cambuknya mencoba menyerang ular-ular itu untuk menolongku. Namun jumlahnya terus bertambah. Sama sekali tidak dapat aku temukan jalan keluar dari kondisi ini. Aku mengambil keris Sukmageni yang sudah tidak memiliki kekuatan dan melemparkannya kepada Mbah Jiwo. Mbah Jiwo, aku titip ini. Mbah Jiwo menerima keris itu tanpa mengerti maksudku. Serahkan keris itu pada anak yang kuceritakan. Sukmaku akan membimbing mereka. Aku tidak bisa berbicara lebih banyak lagi. Ratusan ular sudah mengepungku dari berbagai penjuru. Ajian pusaka Pangkresa aku bacakan untuk melindungiku dari niat jahat ular-ular ini. Aku mengambil posisi meditasi untuk melindungi diri dari berbagai serangan fisik dan gaib yang menghampiriku satu persatu. Dalam keadaan bingung, Mbah Jiwo mulai mengerti setelah melihat pemandangan mengerikan di depannya. Ia melihat tubuhku dikelilingi ratusan ular dan puluhan makhluk gaib yang menjaga dari ujung-ujung hutan. Aku mengerti. Akan ku cari cara untuk membebaskanmu. Takkan ku biarkan orang baik seperti kamu mati di tangan makhluk itu. Ucap Mbah Jiwo yang segera berlari meninggalkanku, menerobos hutan yang dipenuhi ratusan ular. Dan cerita ini bersambung, saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan panjang umur, diberikan kesuksesan dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.